Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Vela Harmayuni. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya tulis, yang mana dalam makalah ini saya memberi judul yaitu tentang pengungkapan sukarela perusahaan kepada pengguna laporan keuangan. Di mana dalam makalah ini saya melakukan literatur review dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi data primer dalam makalah ini. Baiklah, saya masuk kepada pembahasan, di mana dalam pembahasan ini saya membreakdown beberapa poin, diantaranya abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, di mana dalam teori ini ada teori agensi, teori signaling, kemudian penjelasan terkait pengungkapan, kemudian masuk kepada pembahasan literatur review, kesimpulan, dan saran. Poin pertama yaitu masuk kepada abstrak. Pada abstrak ini dalam penelitian kita akan membahas yang namanya pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana dalam pengungkapan sukarela ini perusahaan memberikan gambaran kepada pengguna laporan, terutama untuk investor. Dalam pengungkapan itu diberitahukan informasi kepada pengguna tentang kinerja perusahaan dan tata kelolanya. Nah, tujuan dari makalah ini yaitu memberikan review literatur yang mana terdapat penelitian-penelitian terdahulu sebagai data primer di dalamnya, yang nantinya akan memberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan sukarela dan bagaimana perbandingannya pengungkapan sukarela tersebut. Kemudian makalah ini akan merangkap poin-poin penelitian tersebut menjadi suatu literatur review. Berikutnya saya masuk kepada poin pendahuluan. Dalam pendahuluan ini sama-sama kita ketahui tentang fungsi dari laporan keuangan, yang mana laporan keuangan itu adalah output dari suatu transaksi ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Namun dalam output ekonomi atau laporan keuangan tersebut itu terdapat informasi keuangan yang disajikan secara terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dalam satu periode. Itu yang disebutkan dalam PSAK nomor 1 revisi 2015. Kemudian dari laporan keuangan itu sendiri itu mencakup atau berisikan informasi keuangan. Bukan hanya informasi keuangan, juga terdapat informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar, dan kualitas manajemen, sebagaimana yang disebutkan oleh Hanafi, Mamduha, dan Ahalim pada tahun 2007. Berikutnya, laporan keuangan tersebut juga sangat membantu para pengguna atau pemegang saham dalam mengambil keputusan dan menilai kinerja perusahaan, serta digunakan sebagai alat untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Itu yang disebutkan oleh Irham Fahmi pada tahun 2012. Nah, laporan keuangan ini juga memiliki peran penting bagi manajemen untuk mengomunikasikan kinerja dan tata kelola perusahaan kepada investor, sebagaimana disebutkan oleh Paul M. Halley dan Krishna G. Palepu pada tahun 2001. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan itu berisikan transaksi ekonomi yang dirangkum secara terstruktur oleh perusahaan, dan nantinya akan berisi informasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan. Dan kemudian juga bisa digunakan untuk memprediksi gimana kondisi perusahaan, kinerja perusahaan, dan tata kelola perusahaan dalam satu periode itu. Nah, dalam makalah ini kita akan membahas secara literatur perihal tentang pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama itu apa saja faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan kepada investor, kemudian bagaimana perbandingan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Berikutnya itu tujuan penelitian, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara literatur hasil penelitian sebelumnya tentang pengungkapan sukarela perusahaan kepada pengguna laporan keuangan. Berikutnya yaitu landasan teori. Dari landasan teori ini saya mengambil ada beberapa teori, yaitu teori agensi dan teori signaling, kemudian membahas tentang pengungkapan.
Dari teori agensi itu sendiri sebagaimana yang kita ketahui, yaitu adanya suatu hubungan di bawah kontrak di mana satu orang atau lebih yang berperan sebagai prinsipal, kemudian dia melibatkan orang lain yang berperan sebagai agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal itu sendiri, yang mana nantinya agen akan terlibat dalam mendelegasikan wewenang dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Teori agensi ini dibahas oleh Jensen Mackling pada tahun 1976. Terkait teori agensi ini, ada beberapa permasalahan yang terjadi karena adanya kepentingan pribadi dari pihak agen atau manajemen, kemudian adanya terjadi asimetri informasi, sehingga berkuranglah namanya nilai perusahaan dan tidak terciptanya namanya tujuan perusahaan yang mementingkan kepentingan pemegang saham. Nah, dari kepentingan asimetri informasi itu sendiri, sebagaimana kita ketahui dalam perusahaan itu yang sangat berhubungan dengan perusahaan, yang sangat mengetahui kondisi perusahaan itu adalah manajemen. Jadi informasi yang sangat-sangat komplit itu ada di pihak manajemen. Kemudian untuk biar tidak terjadi asimetri informasi, maka perlunya pengungkapan yang sempurna oleh pihak manajemen kepada investornya. Namun pengungkapan ini kadang nggak sepenuhnya bisa dilakukan oleh manajemen karena adanya namanya kepentingan pribadi itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan permasalahan keagenan. Untuk permasalahan keagenan ini terdapat yang namanya biaya keagenan. Untuk penanggulangannya dari biaya keagenan itu ada yang namanya biaya monitoring, biaya bounding, dan ada yang namanya residual loss. Yang biaya monitoring itu misalnya untuk mengawasi kinerja manajemen, itu kita ada yang namanya seperti auditor. Kemudian biaya bounding itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meyakinkan bahwa perusahaan itu telah melakukan kinerja yang baik sesuai dengan untuk kepentingan pemegang saham, untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ini biasanya biaya untuk menerbitkan laporan keuangan. Kemudian dari residual loss itu biaya kerugian yang ditanggung oleh pihak investor. Misalnya dari permasalahan dari dalam perusahaan dan misalnya ke dalam kasus Enron gitu, ada banyak investor yang berinvestasi tapi ternyata agen tidak dapat menjalankan perusahaan dan tidak dapat menjaga kepentingan pemegang saham, itu terbentuklah residual loss. Kemudian masuk kepada teori signaling. Teori signaling ini kelanjutan dari teori keagenan, masih dalam lingkup teori positif akuntansi. Di sini teori signaling ini agen berperan sebagai pihak yang mengelola perusahaan. Dia memberi sinyal kepada investor agar investor itu dapat membentuk persepsinya bahwa kinerja perusahaan itu baik gitu. Jadi di sini dia mencoba memengaruhi investor dengan memberikan pengungkapan sukarela, sehingga teori dari signaling dan agensi ini menjadi landasan dalam makalah kali ini. Berikutnya yaitu pengungkapan. Dalam pengungkapan itu sendiri ada pengungkapan yang wajib dan ada pengungkapan sukarela. Nah, pengungkapan wajib ini adalah pengungkapan yang memang sudah ada standar yang mengaturnya, ada hukum yang mengaturnya. Yang itu dari laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan itu ada standar yang mengatur dan ada regulasi yang mengaturnya. Nah, untuk pengungkapan sukarela itu atau voluntary disclosure itu tidak ada peraturan wajib yang mengatur, tidak ada regulasinya. Jadi itu sukarela dilakukan oleh manajer. Nah, ini sebagai wadah bagi para agen untuk memberikan sinyal-sinyal kepada investor untuk membentuk persepsi investor bahwa perusahaan itu memberikan kinerja yang baik. Berikut dari pengungkapan sukarela ini terdapat 6 motif pengungkapan sukarela. Jadi menurut Paul M. Halley dan Krishna G. Palepu pada tahun 2001 ada 6 motif yang mempengaruhi terjadinya pengungkapan sukarela. Pertama, adanya capital market transaction hypothesis.
Yang mana di sini perusahaan yang ingin melakukan transaksi pasar modal, dia harus melakukan pengungkapan sukarela agar dapat menarik investor, agar dapat membentuk persepsi investor gitu. Jadi harus melakukan yang namanya penting untuk melakukan pengungkapan sukarela. Kemudian corporate control contest hipotesis. Ini perusahaan harus memberikan penjelasan apabila terjadinya perubahan kondisi dalam perusahaan. Karena kenapa begini? Misalnya dalam suatu perusahaan itu terjadi penggantian komisaris. Nah, terjadinya penggantian komisaris itu bisa memberikan signal kepada investor bahwa perusahaan ini kinerjanya buruk, komisarisnya kenapa diganti gitu. Pasti sebelumnya komisarisnya kinerjanya nggak bagus. Maka oleh sebab itu perusahaan harus memberikan signal kepada investor bahwa sebenarnya penggantian perusahaan itu terjadi, misalnya komisarisnya sudah tua gitu, jadi perlu diganti gitu misalnya. Kemudian stock compensation hypothesis, yaitu perusahaan memberikan opsi saham kepada para manajer. Jadi di sini manajer bertindak sebagai pemilik dan pengelola sekaligus. Nah, jadi kalau misalnya manajer juga menjadi pemilik, tentunya akan membentuk minat dalam diri manajer itu sendiri untuk mengungkapkan informasi itu secara sukarela tanpa adanya terjadi asimetri informasi. Kemudian litigation cost hypothesis, yaitu ancaman litigasi investor kepada manajer. Yang mana di sini yang berlakukan adanya hukuman apabila manajer tidak memberikan informasi yang memadai, pengungkapan sukarelanya tidak memadai. Jadi ada hukuman, misalnya pelanggaran apa, hukuman apa, atau pengurangan kompensasi apa, sehingga para manajer termotivasi untuk melakukan pengungkapan sukarela agar tidak mendapatkan hukuman. Kemudian manajemen talent signaling hypothesis, ini dari kemampuan manajer itu memberikan sinyal positif kepada para investor, sehingga dengan adanya memberikan sinyal positif maka adanya motif untuk melakukan pengungkapan sukarela ini. Selanjutnya itu proprietary cost hypothesis, yaitu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporannya, yang mana dia mengkhawatirkan apabila tidak memberikan pengungkapan yang memadai akan merusak posisi kompetitifnya di industri. Selanjutnya yaitu literatur review. Sebagaimana tadi kita udah ulas bahwa dalam pengungkapan sukarela itu sendiri terjadi pengungkapannya itu nggak diatur oleh suatu regulasi apapun. Jadi emang diungkapkan saja oleh pihak investor, diungkapkan saja oleh pihak perusahaan atau pihak agen, sehingga dapat memberi signal kepada investor sih. Sehingga dari kondisi dia yang tidak ada aturan wajibnya dan diungkapkan secara sukarela akan membentuk dampak bahwa pengungkapan sukarela itu lingkupnya sangat luas gitu loh. Lingkupnya yang luas sehingga banyak penelitian yang melakukan penelitian itu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya pengungkapan sukarela. Jadi dalam faktor apa saja sih yang dari pengungkapan sukarela itu yang mempengaruhi investor dalam mengambil keputusannya nanti gitu. Jadi sifatnya yang luas, maka perlu beberapa faktor-faktor yang perlu diketahui dalam pengungkapan sukarela itu yang mempengaruhi pihak-pihak investor. Nah, ini ada beberapa penelitian yang saya rangkum dari penelitian paling akhir. Ada penelitian terbaru, maksudnya. Ini ada penelitian dari Edi Saputra pada tahun 2015. Yang mana faktornya itu dia menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela itu adanya tingkat proporsi Dewan Komisaris Independen. Itu komisarisnya siapa dulu gitu. Kemudian adalah tingkat leverage dari perusahaan, profitabilitas, scope bisnis atau lingkup perusahaan, kemudian kantor akuntan publik apa yang digunakan oleh perusahaan itu. Kemudian faktor yang tidak berpengaruh dalam pengungkapan sukarela itu adalah umur perusahaan, umur listingnya, kemudian likuiditas dan arus kas bebas. Berikutnya dari penelitian Mustafa Yalfaqi pada tahun 2017, dia juga melakukan penelitian yang sama dan dia memperoleh kesimpulan yang hampir mirip, di mana di sini ada faktor yang berpengaruh yaitu ukuran perusahaan,
profitabilitas perusahaan, leverage perusahaan, direktur independen di dewannya siapa, terus tipe auditornya, kemudian tingkat pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Kemudian faktor yang tidak berpengaruh adalah blockholder, yaitu besarnya kepemilikan saham. Berikutnya yaitu penelitian yang juga banyak terjadi, yaitu membandingkan pengungkapan dan level kepengungkapan dari pengungkapan sukarela itu sendiri. Yang pertama itu dari penelitian Erwidi Adrianto dan Mega Metalia pada tahun 2011, dia membandingkan pengungkapan wajib dengan pengungkapan sukarela, mana sih yang lebih memadai pengungkapannya. Nah, dari hasilnya itu disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan level kelengkapan yang signifikan antara kedua pengungkapan tersebut. Jadi keduanya emang sangat-sangat berpengaruh pada investor. Dan penelitian Lukmika Pereira, Christine Job, dan Sandeep Gopalan pada tahun 2019, dia membandingkan pengungkapan sukarela ini apabila terjadi pengaruh lingkungan eksternal dalam perusahaan. Nah, di sini dia mengambil lingkup adanya perubahan regulasi atau undang-undang dalam suatu negara. Nah, apabila terjadinya perubahan undang-undang dalam satu negara, bagaimana dampaknya bagi pengungkapan sukarela dalam perusahaan? Nah, dari hasilnya ditemui bahwa perusahaan akan meningkatkan pengungkapan sukarelanya apabila di negara mereka itu terjadi perubahan undang-undang, yang mana di undang-undang yang tersebut tentunya undang-undang yang emang berdampak pada kelangsungan bisnis mereka, dan itu pasti akan terjadi peningkatan pengungkapan sukarela oleh perusahaan. Berikutnya kesimpulan dari penelitian ini, faktor-faktor yang berpengaruh dari pengungkapan sukarela yang mempengaruhi investor itu dapat disimpulkan bahwa adanya ukuran perusahaan itu bagaimana profitabilitas perusahaan, leverage perusahaan, direktur independen yang ada di dewannya, tipe auditor, kemudian tingkat pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Kemudian faktor-faktor yang tidak mempengaruhi luasnya pengungkapan sukarela yaitu umur perusahaan, umur listing, likuiditas, arus kas bebas, dan kemudian kepemilikan blockholder. Berikutnya antar perbandingan pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib ini tidak ada perbedaan berdasarkan level kelengkapan dari pengungkapan itu sendiri. Kemudian perbandingan perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi operasional bisnis akan mempengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan. Berikutnya saran dari makalah ini sebenarnya memiliki banyak kekurangan dalam pengumpulan referensi. Makalah ini dapat ditingkatkan menjadi suatu penelitian dengan menggunakan metode meta-analisis dengan membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang untuk menjadi data primernya nanti, dan karena pada dasarnya sebenarnya banyak penelitian terdahulu terkait implementasi pengungkapan sukarela pada perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.